Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita akan mulai pelajaran ya. Tapi sebelum itu, Ibu minta tolong dulu kepada ketua kelas kita hari ini. Mari kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Nak Fajar, silakan dipimpin doanya. Ya, Bu. Teman-teman siap? Siap. Belajar, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Fajar. Oke, sebelum itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Sekian. Nah, sesudah itu kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Yuk, anak-anak kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sini Bu absen dulu. Ada Oki hadir. Hadir, Bu. Agustina Susi hadir. Hadir Ibu, hadiroh. Angelia. Sakit, Bu. Oh iya, sakit. Oke. Sebelum kita mulai belajar, ayo kita tepuk semangat yuk. Anak-anak, tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan liburan semester ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu materi terakhir semester kemarin. Kita belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang selalu sabar dan penuh kerja keras. Oke, sekarang Ibu mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita singkat aja ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal huruf hijaiyah dan harokat serta membaca surat Al-Ikhlas dan memecahkan masalah dengan kolaborasi dan kreatif untuk memahami surat Al-Ikhlas. Di sini Ibu punya pertanyaan pemantik yang pertama. Apa yang kalian ketahui tentang harokat? Ada yang tahu? Tanda baca, Bu. Tanda baca, betul sekali. Kenapa kita harus belajar membaca huruf hijaiyah dengan lancar? Supaya ketika membaca Al-Quran tidak salah-salah, Bu. Betul sekali. Apa arti dari esa? Ada yang tahu? Satu, Bu. Satu, iya benar sekali. Yang terakhir, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa Allah itu esa? Ada yang tahu tidak? Belum tahu, Bu. Oke, kita pelajari sekarang ya. Nah, di sini Ibu punya dua video. Yang pertama, kita simak bersama-sama. Ayo, Kang. Masya Allah. Lihat ini. Kalau ada titiknya ini pas ada ininya berarti ba. Kalau berdiri pas ada ininya a. Mana ya, Bang? Ayo baca. Ba. A. B. A. Oke, yang satunya. Fatarol. Rok lam. Kasih fatarol. Rol. 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 Iya. Fatarol. Iya, nah itu tadi video yang Ibu tampilkan. Di sini Ibu punya pertanyaan. Kenapa anak-anak pada video tersebut kesulitan membaca huruf hijaiyah? Kira-kira ada yang bisa jawab anak-anak? Ya, nggak ada ya? Iya, betul. Nggak apa-apa, namanya masih anak-anak ya. Karena masa anak-anak itu adalah waktu terbaik untuk belajar huruf hijaiyah. Iya, ya. Sekarang kita
Nah, sebelum masuk materi huruf hijaiyah, di sini Ibu punya lagu tentang tanwin, sukun, dan tasyid. Harokat tanwin, harokat sukun, dan juga harokat tasyid. Di sini Ibu contohkan dulu pertama kali Ibu nyanyikan ya. Satu, dua, tiga. Tanwin itu terbagi ke dalam 3 macam. Adanya fathah tain dibaca dengan an. Adanya kasroh tain dibaca dengan in. Domah tain dibaca dengan un. Domah tain dibaca dengan un. Sukun itu terletak di atas hijaiyah. Huruf yang ada sukun dibaca dengan mati. Kita mengenal tasyid, hurufnya 2 kali. Ayo kawan, kita baca Al-Quran. Ayo kawan, kita baca Al-Quran. Iya, itu lagunya sebagai pengantar dari materi harokat tanwin, sukun, dan juga tasyid. Kapan-kapan kita nyanyikan bersama-sama. Ini materinya. Di sini ada poster tentang harokat tanwin, sukun, ya, karena Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok Fajar dengan kelompok Oki dengan kelompok dengan Aziz. Yang kelompok kedua adalah Fajar dan Nasruddin. Ibu akan memberikan tugas di sini. Tugasnya adalah silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk anak-anak mengerjakan. Cukup, selesai. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan tugas kelompoknya? Ada? Ada Bu, saya Bu. Oke, Oki, gimana Oki? Dari kelompok berapa Oki? Dari kelompok 1 Bu. Iya, Oki gimana caranya yang dikerjakan yang apa? Yang bulan Bu. Bulan, gimana cara membacanya Oki? Bu, domah Bu. La, fathah tain, la. Iya, betul sekali. Baca? Iya, bulan. Betul, Oki. Sekarang kelompok 2 siapa nih yang mau presentasi kelompok 2? Ayo. Bu, Oh iya, silakan Fajar. Gimana Fajar? saya pilih yang gambarnya bulat-bulat, Bu. Oke, bulat-bulat apa itu namanya? Tuh. Fathah ba, Iya. tuh, Iya, ba. iya betul, batu, betul sekali. Kita lanjutkan materinya. Nah, di sini juga ada tugas kelompok lagi untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu berikan waktu 25 menit. Di sini ada petunjuknya ya. Daunnya adalah huruf hijaiyah dengan harokat tertentu. Huruf hijaiyah dan harokat diisi sesuai keinginan kelompok. Nah, di situ ada daun-daun kosong, bisa diisi, terserah mau diisi harokat apa saja. Ya, anak-anak, boleh diisi harokat fathah, harokat alif, huruf hijaiyah alif berharokat fathah, atau sampai ya harokat kasroh juga boleh. Kalau seandainya daunnya kurang bisa ditambah lagi ya. Ibu kasih 25 menit, silakan dikerjakan. Ya Bu. Cukup? Begini Bu ngerjainnya. Iya, bagaimana Oki? Bentuknya sudah jadi? Belum Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita mau masuk ke materi Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Di sini ada pengantar juga, pengantar tentang materi surat Al-Ikhlas. Ini adalah sebuah lagu lagi. Lagu ini Ibu nyanyikan dulu ya, kita pelajari nanti bareng-bareng. Ini surat dalam Al-Quran, namanya surat Al-Ikhlas. Surat ini surat pendek, jumlahnya ada 4 ayat, masuk ke surat Makkiyah. Surat ini tentang Allah, tentang keesaan Allah. Allah itu hanya satu, Allah itu Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Iya. Itu tadi lagu tentang pengantar dari materi surat Al-Ikhlas. Ya, sekarang kita pelajari apa maknanya. Kita membaca dulu surat Al-Ikhlas ya. Di sini ada surat Al-Ikhlas. Kita baca bersama-sama yuk anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Ibu bacakan ya arti dari surat Al-Ikhlas ayat pertama. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya apa anak-anak? Jadi kita itu harus meyakini bahwa hanya Allah yang layak untuk kita sembah sebagai
pemaknaan kita terhadap profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya gimana? Jadi kita sebagai manusia bergantung hanya kepada Allah dalam segala hal, seperti rezeki, kesehatan, keselamatan, dan juga kehidupan. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya gimana? Allah tidak memiliki keturunan atau anak karena Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, dan tidak ada seseorang pun atau sesuatu pun yang setara dengan dia, dengan Allah. Artinya gimana? Allah adalah satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan ataupun menyamai kebesaran, kekuasaan maupun wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada materinya tentang mengenal surat Al-Ikhlas. Jadi, surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 dalam Al-Quran atau biasa kita sebut sebagai juz amma di dalam juz 30 Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Ikhlas artinya bersih hati. Kita bersih dan meyakini bahwa tidak ada yang lain yang berhak kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam beribadah, melakukan segala apapun, kita niatkan tulus ikhlas hanya kepada Allah. Yang ketiga, terdiri dari berapa ayat pendek? Ada 4 ayat pendek. Surat ini mengajarkan tentang Allah yang Maha Esa. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena keutamaannya adalah bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia dan juga kesulitan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Amin. Nah, di sini ada tugas kelompok lagi ya. Kelompok 1, kelompok 2, nanti akan Ibu berikan buku catatan kecil. Di sini tugasnya yang pertama. Tugasnya menulis surat Al-Ikhlas, ditulis kembali di bawah ya. Karena anak kelompoknya ada banyak, jadi Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Iya. Sudah selesai? Selesai. Alhamdulillah. Tolong dipresentasikan untuk Pak Oki. Untuk Naoki, silakan dipresentasikan. Di sini ada contoh aplikasi makna surat Al-Ikhlas. Ada soal yang pertama, Oki. Allah itu Maha Esa. Esa artinya adalah apa, Oki tadi? Esa itu artinya tunggal, Bu. Tunggal atau satu, betul sekali. Yang kedua, Fajar. Mana Fajar? Dalam setiap keinginan, kita hanya boleh berdoa dan memohon kepada siapa, Fajar? Pada Allah. Betul sekali. Yang ketiga, mana Bu? Mana Susi? Memberi sedekah, sholat, merupakan beberapa contoh ibadah yang harus kita niatkan tulus ikhlas kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Yang kedua, yang pertama lagi yang di kotak kedua, mana Nak Devi? Ya, Bu. Tidak memukul teman, menjaga lingkungan, dan berbagi makanan dengan teman yang merupakan sikap menghormati dan berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Dan Allah. Iya, yang terakhir ada Nasrudin. Mana Nasrudin? Memperkuat rasa syukur kepada Allah setelah makan atau ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan mengucap apa, Nasrudin? Alhamdulillah. Nggak bisa Nasrudin ya? Ya Allah, Alhamdulillah, jawabannya. Bu. Iya betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, di sini sudah selesai materi kita, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu punya refleksi pembelajaran, nanti akan Ibu bagikan kepada semuanya. Silakan dikerjakan ya. Di situ perasaanku, kalian merasakan apa materi pelajaran hari ini? Hal baru yang aku alami apa hari ini? Silakan ditulis ya. Apa yang akan aku tingkatkan? Apa yang ingin aku kuasai? Silakan ditulis ya. Hal apa yang sekarang jadi lebih paham? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, materi kita sudah selesai anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mohon jangan lupa untuk selalu meyakini dan meyakinkan hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib disembah. Kita beribadah, semuanya diniatkan tulus ikhlas karena untuk mendapatkan pahala, diniatkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan ketua kelas ditutup kelasnya, baca doa dulu. Fajar. Ya, Bu. Teman-teman siap? Ya. Mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.